Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah berkunjung ke Desa Glogor, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Desa ini merupakan salah satu dari 400 desa desmigratif yang ada di Indonesia. Saat tiba di lokasi, rombongan Kementerian Ketenagakerjaan disambut dengan tarian selamat datang. Para penarinya tak lain adalah anak-anak PMI yang dikelola oleh Kepala Desa Glogor. Komunitas muda yang memang sering kumpul malam sampai pagi gitu. Dan rata-rata yang ngumpul ini memang anak cucu dari PMI maupun ex-PMI yang ada di desa kami di sini. Jadi berdasarkan diskus kecil, diskus ringan ya sama beberapa teman awalnya, sehingga tercetuslah ide ini. Sebagai salah satu provinsi penyumbang devisa yang signifikan, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki program yang bertujuan melindungi warganya. Karena NTB ini hampir semua kabupaten kotanya termasuk daerah yang mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Harapan kita akan perluas terus desmigratif ini karena kami meyakini ini salah satu cara kita, mereka akan bekerja secara prosedural karena mendapatkan informasi yang tepat, kemudian juga mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan ekonomi mereka melalui kegiatan ekonomi produktif. Dan sebenarnya yang ketiga adalah pilar community parenting. Anak-anak ini juga harus mendapatkan pengasuhan dari masyarakat. Kalau orang tuanya sedang bekerja di luar negeri, maka masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak keluarga PMI. Dalam kunjungan kali ini, Ida Fauziah juga memberikan bantuan 1 paket kewirausahaan Pilar 2 kepada Desa Glogor, Kediri. Adanya desa desmigratif memberikan manfaat positif bagi pekerja migran dan keluarga migran yang berada di daerah asalnya di Indonesia. Desa desmigratif di Glogor membuktikan bahwa warganya mampu meningkatkan kondisi perekonomiannya. Ramli salah satunya. Mantan PMI dari Malaysia ini berusaha membangun usaha dan mendidik warga sekitar untuk menghasilkan uang dari kebiasaan warga desanya, yaitu membuat kerupuk. Jadi pulang dari merantau, tidak ada kerjaan. Mari saya ikut kerja, bisa, bilang gitu. Itu aja, tidak pernah ngajak. Karena dia datang sendiri gitu, daripada pulang dari luar negeri, dia diam di rumah, tidak enak. Jadi dia datang ke sini, walaupun bukan di tempat saya, tapi karena di sini banyak. Di sini ada sekitar, sekarang kalau salah sekitar 40 industri di sini. Pria yang pernah menjadi PMI sejak tahun 1991 hingga 2005 ini bosan bekerja di negeri orang. Ia pun mendedikasikan pengalamannya untuk membangun negeri. Alhasil kini ia mampu memiliki 25 karyawan dengan omset ratusan juta rupiah dengan menjual kerupuk dan keripik jago. Selain Ramli, salah satu warga desa yang sukses merangkul PMI dan keluarganya adalah Iqbal. Pria berusia 27 tahun ini mampu mengembangkan jamur menjadi bisnis yang menjanjikan. Iqbal merupakan anak dari PMI. Tumbuh kembang dengan orang tua yang mencari nafkah di negeri orang membuat ia bergerak merangkul anak-anak PMI dan PMI lainnya membangun bangsa di negeri sendiri. Tercetuslah satu ide untuk mendirikan suatu wirausaha. Nah, tercetus di situ kita ambilnya di bidang pertanian. Yang lebih khusus kita di petani jamur, resiko lebih rendah. Dari segi pertama itu dari kita tidak susah untuk memberi pupuk, dan yang kedua pemasarannya cepat dia. Melihat jerih payah Ramli dan Iqbal, Menteri Ketenagakerjaan berharap kesuksesan mereka dapat menginspirasi PMI lainnya meningkatkan kompetensi dan pulang membangun negeri.